Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barat TV. Bagaimana kabar kalian semua rek? Semoga sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang sejarah kota Ngawi. Nah, siapa di sini orang Ngawi? Pasti, gak sabar dong mau Mimin ciduk kotanya. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja simak ulasan berikut ini. Menurut sejarah, kota Ngawi berasal dari kata Awi bahasa Sanskerta yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata Ng sehingga menjadi Ngawi. Ngawi merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, pusat pemerintahannya atau ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi. Dulu berdasarkan sejarah, di kota Ngawi banyak terdapat pohon bambu. Kabupaten Ngawi terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah lain, yang banyak sekali nama-nama tempat atau desa yang dikaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan, seperti penunjukkan suatu tempat di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, yang banyak ditumbuhi bambu. Ngawi menjadi lokasi tempat bersejarah yang cukup terkenal, mulai dari Jagara dan alas tetangga. Dalam penelitian diperkirakan ketiga tempat tersebut berhubungan dengan daerah di sekitar Ngawi. Adapun peninggalan Belanda yang terkenal di Kabupaten Ngawi, berupa sebuah benteng Van den Bosch, benteng yang terletak di dalam kota Ngawi. Tepatnya di pojok timur laut, di sudut pertemuan antara Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun. Benteng ini dibangun pada tahun 1839 hingga 1845 Masehi, oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu Ngawi mempunyai kedudukan yang sangat penting. Untuk mempertahankan kedudukan strategis ini, pemerintah Hindia Belanda membangun benteng, yang disebut sebagai Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem. Adapun mengenai hari jadi Kabupaten Ngawi, yang melalui surat keputusan nomor 1887 atau 34 tahun 1986 DPRD, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Ngawi, telah menyetujui tentang penetapan hari jadi Ngawi yaitu, pada tanggal 7 Juli tahun 1358 Masehi, dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati tahun 1987 pada tanggal 14 Januari tahun 1987. Mengenai sejarah kota Ngawi kuno, Ngawi tempo dulu, mosaik pusat kekuasaan kuno wilayahnya tersebar ke seantero Ngawi, baik yang bertopografi, perbukitan, maupun tanah datar yang meliputi 4 kecamatan yaitu Sine, Ngerambe, Jogorogo dan Kendala yang bertengger di kaki Gunung Lawu. Selanjutnya di pelosok kawasan tersebut, bertebaran situs purbakala yang mendukung persebaran pusat kekuasaan masa lalu. Uniknya, keberadaan pusat kerajaan kuno ini tidak hanya terekam dalam ingatan kolektif masyarakat. Dalam bentuk kisah lisan yang seringkali mengalami perubahan dalam penuturannya, tetapi juga tercatat dalam menjaga kebenaran berupa prasasti dan naskah kuno, serta dalam studi-studi kolonial, sehingga unsur keabadian sumber tersebut terjaga. Kekuasaan yang pernah menancapkan cakarnya di Ngawi, kini terbagi dalam beberapa masa yang panjang, berdasar benda-benda bersejarah yang kebanyakan disinyalir, ditinggal dari Kerajaan Majapahit. Jogorogo yang kini namanya merupakan sebuah kecamatan, termasuk kerajaan tempo dulu yang menyedot perhatian kalangan sejarawan Eropa, karena namanya disebut-sebut dalam prasasti kuno. Selama ini negara Jogorogo diduga berada di antara Gunung Lawu dan Bengawan Solo, sebelah selatan Pegunungan Kendeng. Untuk ketepatan pelacakannya, terdapat beberapa pendapat. Raja Wijaya Parakramawardhana mengeluarkan prasasti Tembaga Waringin Pitu tahun 1369 Saka tanggal 22 November tahun 1474 Masehi. Prasasti ini menyebutkan seorang penguasa di Jagaraga bernama Wijayandu Dewi sebagai nama penobatan, Raja Biseka atau Wijayaduhita sebagai nama panggilan, Garba Prasutinama, seorang putri yang mengaku keturunan Raden Wijaya. Kertarajasa Jayawardhana, pendiri Kerajaan Majapahit, prasasti ini memuji Putri Jagaraga dengan kalimat indah Sanskerta. Demikian singkat cerita tentang sejarah kota Ngawi. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih.